Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali berjumpa di rumah doa. Semua ini adalah karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih karena kami masih boleh bangun, dan kami tahu bahwa Engkaulah yang telah menjagai dan melindungi kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami masih ada. Semua ini adalah karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas hari ini, kami mau terlebih dahulu melandasi hidup kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang sanggup memegang kendali atas hidup kami dan membawa kami kepada kebahagiaan sejati. Urapi setiap kami yang mendengar dan merenungkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini, firman Tuhan terambil dari Mazmur 66, ayat 17-18. Kepadanya, aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku, aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ia menyatakan, betapa dahsyat dan luar biasanya pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel dalam masa malapetaka dan pergumulan. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, korban bakaran, korban sembelihan, dan berseru kepadanya, menantikan jawaban atas doa-doa mereka. Pemazmur berkata, aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Inilah kunci doa yang didengar oleh Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan memuji namanya. Pertama, berseru kepada Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Orang tua, anak, bahkan pendeta. Berseru artinya memohon, berteriak, menyatakan isi hati kepada Tuhan. Manusia terbatas, tapi Tuhan sanggup menolong. Kedua, menyanyikan pujian. Selain berseru, pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Meskipun persoalan terasa berat, naikkan pujian kepada Tuhan. Itulah bentuk kepercayaan dan pengagungan kepadanya. Pujian membawa hadirat Tuhan hadir dalam doa-doa kita. Ketiga, hati yang murni. Namun, ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada hati yang penuh niat jahat. Mungkin kita berseru, berdoa, bahkan berpuasa. Tapi jika ada niat jahat di hati terhadap sesama, terhadap pasangan, anak, atau siapapun, maka doa kita bisa terhalang. Firman Tuhan juga berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, atau telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tetapi dosalah yang menjadi penghalang. Yesaya 59 ayat 1-2. Mari kita koreksi hati kita. Karena itu, marilah kita senantiasa mengoreksi hati kita. Buanglah setiap niat jahat. Jagalah hati kita tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan.
Karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, berseru sambil memuji Dia, maka doa-doa kita akan didengar dan dijawab oleh-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami berseru kepadamu, Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Biarlah setiap doa yang kami panjatkan berasal dari hati yang tulus dan bersih. Kepadamu, ya Yesus, kami berseru, kami memanggil namamu dalam setiap pergumulan dan tekanan hidup kami. Kami mau terus memuji namamu yang besar. Selidikilah hati kami, Tuhan. Jika Engkau dapati ada niat jahat dalam hati kami, sucikanlah kami, ampuni kami, dan ajarlah kami untuk melepaskan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami menjadi hati yang kudus dan murni, supaya setiap doa kami boleh Engkau dengar dan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.